Apoteker Jawa Barat, Motekar. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumbernya hits dan juga lagi terkenal nih saat ini, Apoteker Kevin Benz Lawrence, RPH. Aduh, ini gelarnya panjang banget. RPH, Apoteker, PH, BCMTMS, MPSS. Nah, selamat pagi. Saya panggilnya Kang Kevin ya? Iya. Boleh kan, nggak apa-apa ya. Iya. Karena kita di sini di Jawa Barat sudah terbiasa kita sebutan paling akrab dengan laki-laki ini adalah dengan sebutan Akang. Siap. Apa kabar? Kabar baik, sehat selalu. Ya Iya. mungkin untuk teman-teman semua, Mina Aidin, Faidin, mohon maaf lahir dan batin ya, waktu itu kan mungkin masih belum ya. Iya. Sekarang walaupun udah bulan Ramadan sudah lewat, tapi kita tetap bisa masih di bulan Syawal. Iya, Ada baiknya kita memang bermaaf-maafan karena kita baru ketemu juga di sesi hari ini. Benar. Iya. Nah, di sini kita langsung saja kita berkenalan. Saya dengan Apoteker Ina Siti Solihah. Saya asli dari Bandung. Siap. Saya baru berkenalan dengan Kang Kevin saat ini, tapi di sini saya sungguh luar biasa. Saya bisa bertemu dengan narasumber yang sangat hebat. Apoteker dengan sipa di 3 negara. Makanya saya sempat spill nih di Instagramnya. Ternyata memang Kang Kevin ini sungguh benar-benar kalau jempolnya ada 10 mungkin saya bisa tampilkannya 10 ya. Nah, di sini kita bisa tapi nanti mohon diceritakan juga ya terkait dengan pendidikannya, riwayat pendidikannya seperti apa. Nah, di pertama di sini saya baca lulusannya adalah Tsinghua Institute. Oh, itu sekarang masih menjajaki. Oh, masih menjajaki. Oh, berarti saya bacanya dari yang bawah, dari kuliah pertama ya. Berarti kuliah pertamanya boleh diceritakan dulu, Kang? Iya. Jadi mungkin untuk teman-teman sekalian, sebenarnya saya tuh orang Indonesia yang banyak merantau ya. Asli Indonesia sebenarnya. Asli Indonesia, WNI, hatinya merah putih. Oh iya, masih punya KTP berarti? Masih dong. Cuma 1 KTP. 1 KTP. Iya. Nah, jadi orang tua asli Sumut. Nah, terus saya lahir di Jakarta, tapi keluarga semuanya merantau di Bandung gitu. Oh nah, iya. Saya pindah ke Bandung tuh sudah sejak saya TK-nya di itu, TK dan SD di Bina Bakti, SDK Bina Bakti di Jalan Bima. Iya. Iya, jadi itu tuh waktu pindah ke Bandung kayaknya 92 ya. Jadi 92 sampai 98 semuanya di Bandung terus. Iya. Nah, baru abis itu orang tua saya paket saya pakai Paksol ya, saya dikirim ke luar negeri. Berarti di sini hanya SD sampai SD kelas 4 gitu. Setelah itu pindah sekolah di Singapura. Iya. Dan itu mungkin perjalanannya, mungkin kalau kita sebelum bisa masuk ke universitasnya, perjalanannya sebenarnya waktu di Singapura agak berat karena di sini kita kan semua bahasa, kalau kita bisa bilang semua mata pelajaran ya waktu SD itu tuh dalam bahasa Indonesia. Kesana saya jujur saja culture shock. Masuk ke dalam kelas banyak yang ngertinya, Teh. Iya. Jadi beneran banget itu satu pelajaran ya. Terus di sana diharuskan setiap murid tuh belajar 2 bahasa. Satu, jadi mata pelajaran semuanya dalam bahasa Inggris. Terus harus belajar bahasa kedua. Boleh pilih bahasa Chinese, Mandarin, atau bahasa Melayu, atau bahasa India gitu ya. Karena ngikutin Singapura, multikultural ya. Jadi saya mungkin agak gitu ya, kolot dikit gitu, jadi saya ngambilnya bahasa Chinese gitu, bahasa Mandarin. Wah, tapi pembelajarannya bener-bener susah banget. Tapi untunglah alhamdulillah semuanya udah selesai ya. Nah, jadi saya dari sana SMP, SMA masuk selesai ke NUS, National University of Singapore. Itu dimulai dari tahun 2007 sampai 2011. Nah, motivasi ngambilnya farmasi itu karena apa? Oke. Apa dorongan orang tua yang harus ini kuliahnya farmasi saja, atau memang ada passion tersendiri sehingga kayaknya saya cocok nih ngambil di farmasi? Iya. Jadi sebenarnya kalau bisa dilihat ya, banyak teman sejawat saya di Singapura juga farmasi bukanlah pilihan pertama.
Oh ya. Pilihan kedua atau ketiga. Ya. Awalnya mulainya dari mau masuk kedokteran, nggak bisa masuk, masuk farmasi. Kalau nggak kedokteran, dokter gigi nggak bisa masuk, farmasi. Nah, kalau saya pilihan pertama farmasi. Nah, jadi salah satu dorongan motivasi terbesar saya adalah di keluarga saya ya, ada orang yang ada family member yang kurang sehat gitu. Nah, menurut saya sebagai seseorang yang menjaga family member ya, yang dari kecil gitu ya, saya merasa bahwa peran tenaga kesehatan itu besar sekali, ya, dalam bisa membantu pasien, membantu masyarakat, dan membantu keluarga. Nah, kalau saya bisa bilang ya, kalau dalam Inggrisnya saya sudah menjadi caregiver sejak umur 3 tahun gitu ya. Jadi melihat ada family member yang badannya kurang sehat dan lain-lain. Nah, jadi saya menjaga. Dan dari situ itu ada tertanam ya, mau menjaga pasien dan berkontribusi kepada masyarakat. Saya melihat bahwa kalau tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang optimal, Indonesia sehat, Indonesia bisa maju. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi dari sana terus saya berpikir, nah, kedokteran, farmasi, dokter gigi. Nah, kalau kita lihat ya, dokter gigi dan dokter itu tuh profesi yang sangat profesional dalam mereka tuh fokus kepada patient care. Iya. Jadi satu dokter punya 2 tangan nge-handle berapa pasien sehari. Iya. Nah, peran apoteker, karena saya keluarganya dari keluarga bisnis juga ya. Iya. Saya ngelihat bahwa peran apoteker unik, terekspos dengan industri, terekspos dengan research and development dan lain-lain ya. Jadi kalau bisa dilihat, apoteker mempunyai peran sangat besar dalam value chain-nya, dalam kesehatan nih ya, industri kesehatan, industri farmasi. Dan kalau kita langsung masuk ke dalamnya, apoteker bisa mendirikan perusahaan. Dengan kita bisa mendirikan perusahaan, kita bisa membuat perusahaan itu lebih mempunyai dampak positif kepada masyarakat. Karena sebagai profesional kita cuma punya 2 tangan. Betul. Kalau kita mempunyai organisasi yang besar, kayak mungkin seperti IAI ya gitu ya, kita bisa mendorong dan memotivasi dan membuat kontribusi yang sangat signifikan, begitu sih. Iya. Wah, hebat sekali ya. Berarti memang sebenarnya dari kecilnya sudah ada jiwa untuk saling bantu. Tadi empatinya berarti udah sangat tinggi ya. Ya, mungkin kalau bisa dibilang semua orang mempunyai perjalanan yang berbeda. Perjalanan saya agak unik sedikit, dan juga kalau bisa dibilang mungkin ada orang melihat bahwa harus menjaga family member atau keluarga, mungkin itu sebagai beban gitu ya. Iya. Kalau saya sudah lewati fase itu ya, mungkin kadang-kadang merasa kenapa harus gini, kenapa harus begitu. Tapi pelan-pelan itu terlatih, dan saya melihat saya bisa membawakan ya kontribusi ini kepada teman sejawat juga dan sesama keluarga. Bagaimana kita bisa melihat itu sebagai kita jalankan lah gitu, perjalanan hidup gitu. Betul. Berarti di sini lulus apotekernya di tahun 2000. Jadi kita kalau di Singapura S1 4 tahun. S1-nya 4 tahun. Terus kita harus mengikuti pre-registration training, yaitu setahun lagi. 1 tahun. Baru kita uji kompetensi dan lulus. Jadi saya mendapatkan gelar RPH, Registered Pharmacist di Singapura, itu di tahun 2012, Maret 2012. 2012 itu RPH-nya. RPH. Lalu setelah itu apotekernya di? Apotekernya saya balik Indonesia tahun 2019 sebelum COVID ya. Terus saya melakukan adaptasi selama 1 tahun di Universitas Pancasila di Jakarta. Dari tahun 2020 sampai 2021, itu pas di zaman COVID-nya gitu. Jadi PKPA-nya tuh banyak praktek kerjanya tuh banyak
terganggu juga. Tapi alhamdulillah saya banyak belajar gitu ya. Saya juga melakukan praktek kerja waktu itu di Indofarma Global Medica di Bandung. Salah satunya. Iya. Nah, tadi kan disebutkan bahwa RPH-nya dari Singapura, lalu ngambil apotekernya di UP. Nah, boleh diceritakan nggak, ada kendala nggak? Atau misalnya kita bisa memberikan informasi nih, mungkin juga nanti ada teman-teman juga yang ngambil S1-nya di luar negeri, disetarakan di Indonesia, itu apa yang harus dipersiapkan dan apa saja nih yang kita harus kondisikan dengan pihak kampusnya? Oke. Jadi kalau saya bisa bilang yang lulusan yang berhasil lulusan dari luar negeri yang berhasil masuk Indonesia total sampai sekarang, dari Indonesia Merdeka sampai sekarang baru 5 orang. Dari luar negeri. Kalau dokter mungkin sudah banyak ya. Kalau farmasi baru 5 orang. Nomor satu dia sekarang kerja di rumah sakit. Terus dia lulusan Belanda. Adaptasi ITB. Nomor 2 praktek farmasi, terus dia lulusan dari Amerika. Adaptasi di UNR. Saya nomor 3 dari sejarah Indonesia. Hebat. Jadi 1, 2, 3 semuanya kita unik. Satu Belanda, jadi dia pertama dari Belanda yang masuk Indonesia. Kedua dari Amerika. Terus ketiga saya dari Singapura. Keempat dari Inggris. Kelima dari Amerika. Nah, pada saat adaptasi atau penyetaraan keilmuan apakah mengalami kesulitan tidak? Kalau mungkin saya akan jelaskan dalam administratif dulu. Karena untuk bisa melakukan penyetaraan diperlukan penyetaraan administratif. Jadi ijazah kami yang dari luar, misalnya dari Belanda, dari Amerika, dari Singapura, itu tuh tidak diakui oleh Kemendikbud. Iya. Jadi penyetaraan administratif itu penting sekali sebelum kita bisa mendapatkan surat dari waktu itu panggilnya KFN, Konsil Farmasi Nasional, Jadi pertama-tama kita harus membawa semua ijazah kita ke Kemendikbud. Kita harus upload online semua filenya, dan juga dia memerlukan fotokopi setiap halaman paspor kita waktu kita lagi periode belajar di luar negeri. Nah, untuk memastikan bahwa memang belajar di sana. Benar. Jadi kalau orang yang buang paspornya itu tuh gawat, jadi nggak bisa scan. Betul. Untung saya ada keep semua, dan untung kita ada keep semua. Jadi penyetaraan administratif itu tuh juga sangat memakan waktu tapi untung waktu itu saya berhasil kontak dengan Teh Audrey, Audrey Clarissa yang sekarang juga di IAI, dan juga dikoneksikan ke Pak Novendri. Teh Audrey kasih ke Bu Katlea dulu. Saya kontak dengan Bu Katlea di 2019 atau 2020, terus diarahkan ke Pak Novendri. Pak Novendri mengarahkannya ke apoteker yang nomor 2, yang tadi yang dari lulusan Amerika. Diajarin saya selesai. Terus saya dapat surat penunjukan dari KFN untuk bisa melakukan adaptasi di salah satu kampus gitu. Tapi sebenarnya ada spesifikasi kampusnya nggak? Atau memang semua kampus ini sebenarnya bisa? Jadi dari waktu itu KFN hanya memperbolehkan adaptasi dilakukan di universitas yang akreditasi A. Iya. Kalau tidak akreditasi A tidak boleh. Tapi bagian proses untuk melakukan penyetaraannya, mau full 1 tahun, mau hanya per SKS atau bagaimana, itu balik ke wewenang pihak kampus. Saya waktu itu memilih UP. Terus pas-pasan memang saya waktu itu ada banyak kerja di Jakarta. Jadi waktu itu di UP saya harus melakukan 1 tahun full. Untung juga saya melakukan 1 tahun full karena memang banyak perbedaan praktisi di Indonesia dan di Singapura. Kayak mungkin peracikannya berbeda stylenya. Kalau di sini kita akan meracik menjadi puyer gitu. Kalau di Singapura hampir tidak ada.
Oh, ya. Compoundingnya agak berbeda gitu stylenya. Berarti SOP-nya untuk dispensingnya berbeda ya? Berbeda Nampaknya juga. di Singapura dan di Indonesia. Bener. Jadi ada, kalau kita bisa bilang dari Singapura banyak produk-produk DOA-nya ya. Kalau di Singapura dia panggilnya pharmacy only medication. Iya. Itu tuh obat-obatnya lebih restricted ya, lebih dikit daripada DOA di Indonesia. Di Indonesia saya bisa melihat oral contraceptive bisa jadi DOA dan lain-lain ya. Itu betul. sangat unik sekali gitu ya. Karena di Singapura tidak boleh. Semuanya perlu resep. Jadi pasien datang kadang-kadang, sorry kamu ada resep? Nggak ada. Jadi rata-rata kalau kita bisa bilang swamedikasi di Singapura waktu saya praktisi berfokus kepada salah satunya adalah ya dermatologi, kesehatan lain-lain, dan juga mungkin suplementasi. Dan juga yang faktor yang besarnya dulu saya juga pernah praktisi smoking cessation. Bagaimana mengedukasi pasien untuk mengurangi perokok gitu. Dan itu masalah yang sangat besar ya. Peran apoteker sebenarnya untuk mengurangi merokok itu besar sekali. Karena kita bisa mempunyai interaksi. Nah, tapi mungkin di Indonesia kita harus mempunyai program-program tertentu ya. Nah, tapi tentu saja saya rasa banyak sih yang mau kalau dari faktor perusahaan farmasi banyak beberapa yang mungkin mau support ya inisiatif ini. Karena saya juga melihat yang kita bilang vape ini tuh banyak yang anak-anak muda malahan sekarang di bawah umur. Nah itu yang menjadi kekhawatiran sebenarnya ya. Dan harusnya dari pemerintah juga membatasi terkait dengan vape itu gitu. Ya, karena kan sekarang kita juga dari orang tua tidak bisa memantau terus-terus ya. Tapi kan sekarang sangat mudah dibeli dimanapun. Dan sebenarnya itu sangat berpengaruh. Di Indomaret, di Alfamart semuanya sudah bisa beli ya. Betul. Nah ini jika saya lihat juga di sini pengalamannya sangat bagus sekali ya. Dan sangat banyak, baik itu terkait dengan organisasi ataupun terkait dengan di sini kerja juga. Nah, boleh diceritakan, saya di sini baca dari tahun 2012 ya. 12 ya. 2012. Iya. Saya mungkin sedikit menceritakan setelah lulus saya juga saya melakukan pre-registration di Guardian Health and Beauty ya. Ya itu kan retail ya. Retail. Terus saya di sana juga masih kerja part time gitu ya. Tapi waktu saya berpraktisi di sana, mungkin kalau saya bisa bilang saya tidak suka ditaruh di satu tempat. Saya sukanya bertemu, saya suka berinteraksi dengan pasien, tapi saya sukanya bisa berinteraksi dengan banyak orang lagi. Ya mungkin tuh passion saya orangnya tuh kalau dulu waktu di Bina Bakti, bu guru saya bilang ke orang tua saya bahwa saya ngomongnya terlalu cerewet. Saya ditaruh di satu corner aja juga tetap masih bisa cari teman atau ngomong-ngomong sama teman. Nah, jadi akhirnya setelah bekerja tidak lama di Guardian, saya menjadi medical sales di perusahaannya Servier. Servier produk-produknya mungkin yang dikenal Diamicron, Coverem, dan lain-lain ya. Terus kalau saya bisa bilang di sana saya belajar tentang sales dan marketing, banyak interaksi dengan dokter. Ya kita bisa lihat bahwa peran apoteker sangat unik gitu ya. Walaupun kita di industri farmasi, kita tetap bisa berdiskusi dengan tenaga kesehatan bagaimana membuat guideline ya. Dan melakukannya dengan etikal. Betul. Iya. Seringkali mungkin ada terjadi ketidaketikalannya mungkin juga karena kekurangan faktor-faktor tenaga kesehatan di dalam industri itu. Nah, setelah itu mungkin saya beranjak ke career highlight saya di tahun 2014 sampai 2019. Itu tuh di perusahaan yang namanya Mitsui & Co. Dia tuh adalah perusahaan konglomerat Jepang yang rankingnya juga lumayan tinggi dalam Fortune 500. Fortune 500 adalah perusahaan 500 terbesar di dunia. Ini bertempatnya di Singapura. Tapi saya juga sering business trip ke satu Asia gitu ya. Waktu itu saya memang di Asia Pasifik punya headquarter. Dan kalau bisa saya bilang itu tuh coveragenya dari Pakistan sampai ke
Australia, New Zealand. Dan di sana itu perusahaannya adalah perusahaan unik di mana saya bisa melakukan investasi di perusahaan kecil-kecil lainnya atau perusahaan besar. Dan fokus saya adalah di rumah sakit, industri farmasi dan lain-lain. Waktu itu saya dan tim saya nge-handle 6 billion USD, asetnya sebesar 6 billion USD. Kalau 6 billion USD kita setarakan dengan rupiah sekarang kira-kira hampir 100 T rupiah. Banyak sekali ya. Ya lumayan, alhamdulillah. Jadi salah satunya kita menginvestasi di rumah sakit Mount Elizabeth, Columbia Asia. Dan salah satu proyek terbesar saya adalah membeli dan menginvestasi di perusahaan MIMS. Sampai sekarang saya juga masih konsultan di MIMS gitu. Dari tahun 2019 ya di MIMS ya. 2018 saya juga dikirim sebagai shareholder. Jadi perusahaan investasi kalau dia sudah menginvestasi di satu perusahaan, dia juga akan mengirim representatif untuk masuk ke itu. Saya dikirim untuk ke report ke CEO dan COO-nya gitu. Jadi di sana gitu. Nah, untuk pekerjaan terakhirnya nih, saya lihat sekarang saya menjajaki membuka klinik Marubeni Corporation. Nah, itu juga ada. Itu di situ juga ada klinik konsultan. Pratama Singmed juga. Iya, benar. Nah, ini yang ingin saya tanyakan. Kang Kevin ini kan berarti sudah pernah menjadi apoteker di beberapa negara ya. Nah, 3 negara nih. Berarti apa nih yang bisa Kang Kevin ceritakan terkait dengan apoteker di 3 negara ini? Siap. Perbedaannya itu seperti apa? Siap. Nah, kalau saya lihat dari program trainingnya dulu ya. Kalau di Indonesia saya lihat S1-nya juga lumayan komprehensif, memberikan mahasiswa overview dari industri, dari produksinya, dari distribusinya, dan juga ke end pasiennya. Kalau di Singapura waktu zaman saya mungkin masih ada exposure terhadap industri. Tapi sekarang ini 100% yang masuk Bachelor of Pharmacy di NUS adalah di training untuk jadi apoteker klinis. Komunitas. Mau klinisnya tuh di dalam dalam retail atau komunitas atau rumah sakit. Tapi dari training itu mereka tidak ada subjek-subjek lagi yang tentang industri, tentang bagaimana formulasi obat dan lain-lain. Dan itu dibuat di satu S1 lagi, Pharmaceutical Science, dipisahkan. Nah, kalau menurut saya itu sih agak kurang, bukannya baik atau nggak baik, tapi ada kesayangan ya, karena industri farmasi itu sangat luas ya. Kesehatan farmasi itu luas. Apoteker bisa kerja di perusahaan medical device juga. Bisa. Iya, banyak gitu. Nah, kalau di Malaysia exposure-nya lebih besar. Ada industri, ada apa, lebih mirip Indonesia. Nah, sekarang itu untuk waktu S1-nya. Terus waktu APT-nya di Indonesia kita banyak PKPA. Kalau kita bisa bilang 1 tahun dalam 6 bulan ya kita harus selesai PKPA-nya ya. Betul. Nah, kalau di Singapura registrasi praktisinya itu waktu pre-registration harus full 1 tahun. Full 1 tahun. Di satu tempat. Jadi tempat. Fokusnya kepada mastery. Jadi waktu mau uji kompetensi itu udah siap gitu. Kalau di Malaysia juga dia 1 tahun di satu tahun di satu tempat, boleh industri, boleh apa gitu. Jadi lebih spesifik ya. Berbeda. Kalau menurut saya di Indonesia mungkin ini sih impian saya bahwa praktek kerjanya bisa lebih lama. Betul. Karena kalau waktu kita ingat Pak Nadiem, dia juga ada kampus Merdeka, ada program-program tertentu itu berfokus kepada internship karena memang on job training itu sangat penting. Sangat penting ya. Iya, kadang-kadang kalau on job training kita cuma 1 bulan, yang kita bisa pelajari mungkin tidak optimal. Kita bisa pelajari lebih lama. Mungkin minimal di satu tempat bisa 3 bulan. 3 bulan. Terus mungkin kalau kita ngikuti kampus Merdeka, mungkin kuliahnya kita jadikan online lebih banyak, tapi internshipnya lebih fokus ya. 3 bulan, 3 bulan satu tempat itu baru saya rasa benar-benar bisa belajar. Nah, di 3 negara tersebut. Terkait dengan layanan kefarmasiannya, seperti apa? Nah,
Oke, Teh. Kalau saya mungkin mulai dari Singapura. Kalau di Singapura kita ada 3 kategori obat ya, OTC ya, over the counter, terus ada farmasi uni, ada prescription. Nah, di Singapura itu uniknya adalah kekurangan sumber daya manusia. Oh Ya, di Singapura ini sampai tahun lalu total apoteker yang terregistrasi cuma 4.000. 4.000. Dikit sekali kan? Satu kota di Jawa Barat nampaknya. Bener Teh. Jadi kecil sekali. Nah, oleh karena itu ya, dia mau buka farmasi lebih banyak, apotek lebih banyak juga susah. Nah, makanya di 2002, sejak 2002 di Singapura sudah diterjunkan telefarmasi. Program telefarmasi di mana satu toko atau satu apotek yang tidak mempunyai farmasi tapi mempunyai asisten farmasi bisa nge-call ke headquarter atau call center, di mana call centernya ada apoteker standby yang akan memberikan instruksi kepada asisten apoteker untuk bisa memberikan obat kepada pasien. Tapi tentu ada diskusi dan ada konseling ya di asisten apoteker ke pasiennya, dan juga ada pertanyaan interaksi dari apoteker kepada pasiennya. Jadi sejak 2002 sudah ini. Jadi yang kita lihat bahwa di Singapura karena dia mengalami masalah-masalah tertentu sejak awal, makanya praktisinya berubah. Praktisinya lebih ke digital. Jadi sistem-sistem online ya, yang software gitu sudah diterapkan sejak 20 tahun yang lalu. Nah, terkait dengan tadi konsultasi atau konseling online itu, apakah berupa video call atau apa ya di sana? Jadi awal-awal dari video call, jadi udah ada webcam. Jadi zaman dulu webcamnya nge-lag dan lain-lain. Iya, tapi dilakukan. Tapi tetap dilakukan. Iya, Teh. Jadi itu adalah semacam quality control yang diterapkan atau diharuskan oleh Kemenkes Singapura dan juga badan regulatori ya Singapura, supaya pasiennya juga bisa mendapatkan pelayanan yang optimal dari si apotekernya. Ya, itu di Singapura. Di Singapura. Nah, yang kedua di Malaysia. Kalau di Malaysia, saya rasa tidak begitu ada kekurangan tenaga kesehatan farmasi. Ya, apoteker di sana juga banyak bekerja di retail ya. Jadi komunitas sebenarnya banyak sekali. Kalau di satu Malaysia kira-kira 20 ribuan lebih apoteker. Apotekernya cukup banyak ya, daripada cukup di signifikan. Singapura. Iya. Kalau Singapura terlalu kecil. Karena memang populasinya sangat kecil. Kalau kita bisa bilang populasinya sampai sekarang baru 6 juta. Baru 6 juta orang. Nah, itu kota. Kalau kita Kabupaten Bandung, tambah Kabupaten Bandung aja mungkin udah lebih besar daripada Singapura. Iya. Nah, tapi mungkin dia menangnya di mana banyak infrastruktur yang membantu praktisi apoteker dari digital dan lain-lain gitu. Nah, sekarang sudah di Indonesia nih. Iya. Berarti kan sudah terbayang ya perbandingan antara layanan kefarmasian di Singapura, di Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, ini mungkin nanti di closing statement nanti mungkin Kang Kevin bisa informasikan baiknya layanan kefarmasian di Indonesia itu seperti apa. Tapi nanti boleh. PharmD. Nah, setelah itu mereka harus melakukan internship selama 2 tahun. Ada PGY1, PGY2 ya. Habis itu mereka juga harus lulus satu sertifikasi di Amerika, Board Certification. Kalau saya dapat BCMTMS, yaitu Board Certified Medication Therapy Management Specialist. Nah, kalau yang misalnya yang cardiology, mereka harus Board Certified Cardiology Pharmacy, BCCP ya. Atau mereka kalau mau infectious disease, Board Certified Infectious Disease Specialist. Nah, gitu. Dan lain-lain ya. Nah, biasanya mereka yang sudah terspesialisasi seperti itu ya, apoteker, mereka kebanyakannya bekerjanya di rumah sakit kah? Ada yang juga sudah teman saya, senior saya 1 tahun, beliau membuka praktisi sendiri. Dia adalah spesialis jantung ya. Jadi dia Doctor of Pharmacy, terus spesialis jantung, dia membuka praktisi sendiri, tapi praktisinya bekerja sama dengan klinik. Iya, gitu. Jadi dia melakukan follow up. Nah,
juga tadi saya juga bilang bahwa di Singapura memang terkendala sumber daya. Jadi di Singapura adalah satu-satu negara yang di Asia Tenggara yang memperbolehkan apoteker menulis resep. Memperbolehkan apoteker menulis resep setelah konsultasi dengan dokter. Jadi gini, kita bilang adalah collaborative prescriber. Jadi dokter akan menjadi endorser supaya satu apoteker jadi dokter akan menjadi endorser untuk apoteker atau advanced practice perawat perawat yang sudah advance untuk bisa menulis resep. Karena kalau misalnya resepnya stuck kepada dokter, di rumah sakit kadang-kadang terjadi mungkin dosisnya salah, atau mungkin ada perubahan mungkin dalam efek samping atau dalam mungkin dalam side effect dan lain-lain ya. Jadi perlu perubahan resep, mereka harus call ke dokter dan dokternya mungkin sudah keluar. Jadi perubahan resep itu jadi kritikal. Nah, oleh karena itu pemerintah Singapura memberikan wewenang ya kepada apoteker yang sudah senior, yang sudah mengikuti training-training tertentu dan perawat yang sudah advance untuk bisa melakukan collaborative prescribing, yaitu penggantian resep, menulis resep juga. Jadi apoteker dan advanced practice perawat ini mereka mempunyai formularium tersendiri dan itu sudah di-endorse sebagai oleh dokter penanggung jawabnya. Berarti di dalam regulasi di Singapura pun sudah tertera ya? Terkait dengan kewenangan tersebut? Ada. Dan itu sudah sejak 2018. Berarti payung hukumnya sudah jelas ya? Sudah jelas. Karena memang terkendala terkendala sumber daya manusia. Ya kalau dia tidak mengoptimalkan sumber daya lainnya, negaranya tidak bisa maju. Dan juga pas 2024 tahun lalu apoteker sudah mulai menjalankan trial atau percobaan untuk menjadi vaccinator. Jadi di Singapura sudah ada 3 apotek yang dalam 3 apotek komunitas Guardian, Watson sama Unity memperbolehkan apotekernya untuk melakukan vaksinasi flu. Tapi ada pemantauan dari Kementerian Kesehatan di sana. Ada. Dan sebelum apotekernya bisa menjalankan, jadi kalau di Singapura kalau undang-undang sudah keluar, sebenarnya behind the scene-nya tuh udah 5 tahun kira-kira. Sudah digodoknya 5 tahun. Jadi vaksinasi ini sudah jalan waktu sebelum, pemikirannya sudah jalan sebelum COVID gitu. Jadi jalankan akhirnya dan waktu di launching 2024 ini, apoteker yang melakukan vaksinasi dia sudah di training CPR, sudah di training allergic reaction, semuanya harus bisa pakai mesin AED dan lain-lain. Mantap sekali ya. Jadi kalau udah keluar benar-benar sudah digodok matang gitu. Berarti di sana memang sudah dilatih keterampilannya sebelum mereka terjun langsung. Dan juga mungkin tadi saya ada berbicara tentang praktisi di mana training dan lain-lain. Kalau di Singapura uji kompetensi saya sudah melakukan 3 uji kompetensi Singapura, Indonesia, Malaysia di Singapura sendiri uji kompetensinya 100% adalah klinis. 100% klinis. Saya ada 2 ujian. Satu ujian kompetensi jadi tentang farmakoterapi 100% klinis, dan satu lagi adalah 100% undang-undang. 2 ujian. Harus lolos 2 ujian ini baru bisa jadi apoteker. Nah, masa uji kompetensinya ini berwaktu tidak kalau di sana? Misalnya berlaku 5 tahun, nanti ujian lagi, atau untuk perpanjangan surat izin prakteknya seperti apa ya? Jadi kalau di Singapura kita perpanjangan STR setiap 2 tahun. STR-nya 2 tahun. Setiap 2 tahun. Dan SIPA-nya juga ngikut. Dan kalau kita bisa bilang update-nya tuh dia tidak begitu monitoring, di mana karena ada standarnya. Jadi mungkin sudah ada kedisiplinannya dari setiap teman sejawat saya di sana, bahwa memang mereka selalu self improvement gitu dan mereka hanya melakukan continuing professional education saja, CPE aja, untuk melakukan
renew dia punya itu ya, STR-nya. STR. Nah, gitu. Jadi tidak uji kompetensinya cuma di awal saja. Di awal saja. Iya. Jadi untuk pembaharuannya itu hanya berdasarkan praktek yang sudah dilakukan. Iya, praktek yang sudah dilakukan dan juga SKP. Oh, di sana juga ada. Iya, sejak awal sudah SKP. Jadi setiap tahun saya memerlukan 25 poin. 25 poin dalam 1 tahun. 1 tahun. 2 tahun 50 poin. Ya, berarti kalau misalnya akan perpanjangan mengumpulkan SKP sampai dengan 50 ya? Iya. 50 baru nanti bisa perpanjangan surat izin praktek di sana. Nah, di Singapura STR 2 tahun. Di Malaysia setahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, jadi saya setiap tahun harus renew. Jadi saya waktu saya kita mendengar undang-undang tentang kalau STR seumur hidup, aduh alhamdulillah, terima kasih. Iya, tapi kita juga tetap mengumpulkan SKP ya. untuk perpanjangan surat izin praktek. Benar. Jadi sekarang ini memang regulasinya terbalik ya. Kalau di Indonesia. Jadi tetap kita mengumpulkan untuk memastikan kompetensi seorang apotekernya, kita mengumpulkan SKP dalam jumlah 100 SKP untuk 5 tahun untuk memperpanjang yang namanya surat izin praktek. Benar. Nah, untuk di Singapura dan Malaysia sendiri mendapatkan SKP ini dari apa ya, Kang? Misalnya apakah kita training atau misalnya kita webinar, seminar seperti itu? Ya, jadi kalau di Singapura dan Malaysia mereka mungkin sudah menerapkan undang-undang SKP ini lama. Karena mereka dulu jajahan Inggris. Jadi Inggris sudah menetapkan ini lama dan ini sudah masuk di Singapura sebelum saya ke sana. Jadi apotekernya memang sudah harus ikut webinar. Kalau zaman dulu nggak ada webinar ya. Jadi cuma ada kongres ya. Kongres atau membaca artikel-artikel ilmiah dan menjawab semua pertanyaannya dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita bisa bilang di Indonesia punya sistem SKP yang dikelola oleh KKI ini lebih maju daripada Singapura dan Malaysia. Dan sudah lebih bagus. Saya harus acung jempol. Ini bagus sekali sistemnya. Nah, walaupun mungkin kita di Indonesia lebih lambat, tapi kita membuat sistem yang lebih komplit gitu. Iya. Dan lebih mudah diakses ya. Iya, sekarang mudah sekali. User friendly lah semua orang, karena kan sekarang apoteker itu, profesi apoteker ini tidak mengenal usia. Benar. Benar. Jadi siapapun itu tetap kita harus continuing learning, education. Terus kita juga harus melakukan seminar secara online, pelaporannya juga secara dashboardnya sudah jelas ya. Benar teh. Ya, dan kalau kita bisa bilang mungkinnya di Singapura dan Malaysia akses digital sudah jauh lebih maju dari kita. Makanya mereka mungkin bisa dapat email dan update lebih sering dari kita. Nah, kalau di sini kenapa saya juga sangat menggalakkan yang kita panggil LMS ini ya. Karena memang itu adalah salah satu bagaimana semua teman sejawat kita bisa self improvement ya. Betul. Ya, kalau kita tidak improvement, kita juga tidak. Kadang-kadang ya ada obat yang sudah diberikan bertahun-tahun nggak ada efek samping, tapi kalau kita studikan ya secara besarnya, skala besar, ternyata ada efek samping seperti Montelukast. Montelukast adalah obat yang digunakan di pasien asma. Tapi di luar negeri sudah ada black box warning mengenai Montelukast bisa menyebabkan depresi di anak-anak. Berarti di sana sudah tidak ada sediaan tersebut? Ada kesediaan, tapi tidak dianjurkan atau diperlukan monitoring yang sangat ketat apabila diberikan kepada pasien. Karena anaknya akan moodnya tidak bagus. Ada yang sampai suicidal, mau bunuh diri gitu. Jadi ya kalau kita bisa bilang penting sekali itu ya, self upgrade ya. Nah, tadi kan terkait dengan legalitas atau surat izin praktek ya. Nah, ini juga kita akan mencari informasi nih, dan juga kita ingin menanyakan ke Kang Kevin terkait dengan isu sekarang nih, pengaruh terhadap harga obat atau kebijakan industri farmasi ya. Apabila kita menjadi seorang apoteker nih, dengan keadaan ekonomi seperti ini gitu. Benar. Apakah memang ada pengaruhnya, Kang? Ya, kalau kita bisa bilang ya, sekarang pengaruh ekonomi bukan hanya kalau kita bisa bilang bertubi-tubi ya. Dari ada efek perang di Ukraina dengan Rusia, perang di Israel dengan Palestina. Sekarang trade war atau perang dagang antara Amerika dengan Cina.
dampaknya besar sekali ya. Iya. Karena kita bisa bilang logistik supply chain ini tuh di mana-mana sekarang. Iya. Ya, kalau kita bisa bilang ini aja baru-baru para manufacturer di Cina baru mengeluarkan informasi bahwa 80% produk-produk branded yang dijual di Amerika, di Eropa, Iya. mungkin tas Louis Vuitton Iya. dan lain-lain, manufacturingnya, kontrak manufacturing ternyata di Cina Di juga. Jadi Iya. dan sebenarnya kita di industri kesehatan kita lebih tidak luput dari itu karena kita tahu bahwa ini dari industri farmasi untuk obat-obat saja ya. Iya. Bahwa 90% API di dunia dikontrol oleh India dan Cina. Berarti bahan baku obat Iya. kebanyakannya dari India dan Cina. Oh. Jadi bukan hanya kita yang Iya. bergantungan kepada India dan Cina, tapi seluruh dunia itu bergantungan kepada India dan Cina. Oh iya. Iya, makanya waktu zaman COVID ya, mungkin waktu misalnya ada lockdown Iya. di Cina, supply chain-nya itu API-nya tidak bisa keluar teh. Oh. Iya, dan juga mungkin barang-barang tertentu seperti masker dan lain-lain. Iya. Ya, itu juga dari chemical ya. Iya. Cina, India juga salah satu mungkin basic chemical mereka juga produksi banyak gitu ya. Iya. Nah, dan kalau saya bisa bilang basic chemical terbanyak juga banyak salah satunya Cina. Gitu. Cina. Iya. Jadi memang seperti ketergantungan ya. Ya, makanya dengan ada perang dagang ini dan Presiden Trump ya baru-baru ini mengeluarkan undang-undang tentang tarif itu sangat mengganggu perdagangan dunia dan dampaknya mungkin akan ke kita juga. Iya. Pasti short term, long term gitu. Dan juga kalau kita bisa lihat ya, mungkin dalam industri kesehatan ini bukan hanya obat-obatan ya, tapi ada juga alkes, alat kesehatan ya, mungkin yang dalam implan atau lain-lain atau BMHS ya, bahan medis sekali pakai ya. Ya. Terus itu kalau kita bisa bilang kalau alkes, rata-rata alkes besar misalnya mesin-mesin CT scan, MRI itu rata-rata dari Amerika juga. Iya, betul. Ya, kalau mereka punya bahan unsur awalnya ya, itu juga kalau kita bisa besi dan lain-lain dari mana? Dari seluruh dunia. Dia menaruh tarif untuk barang-barang produk itu masuk ke Amerika. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya kalau memang dipakai harganya akan naik. Harganya naik, kalau dijual ke kita lebih naik lagi. Dan juga sekarang rupiah kita memang tidak begitu kuat lawan USD, tapi kalau kita perjualbelian dari luar kadang-kadang tradingnya pakai masuk ke Indonesia pakai USD. Nanti baru dijual ke sini ke kita dirupiahkan. Tetap mahal. Pasti ada dampak gitu. Dan positif dan negatif kita juga harus lihat ya. Ada beberapa faktor mungkin yang bisa jadi positif juga. Opportunity gitu. Nah, di sini juga kan tadi sedikit dibahas ya terkait dengan perekonomian seluruh dunia ya. Nah, yang berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan fokus beberapa penyakit nih yang di Indonesia sendiri seperti TBC ya. Sebenarnya TBC ini sudah menjadi perhatian dunia ya. Benar. Khususnya WHO terkait dengan bagaimana menanggulangi pasien yang terdampak atau misalnya preventif ya, upaya-upaya preventif dan juga obat HIV, apalagi sekarang Indonesia juga cukup banyak nih penderita HIV-nya bertambah setiap harinya gitu ya. Nah, menurut Kang Kevin, nah terkait dengan fokus pemerintah atau lembaga pemerintah terhadap penyakit-penyakit tersebut ini bagaimana ya? Iya, mungkin saya juga izin sharing kepada teman-teman sejawat bahwa saya mempunyai posisi sebagai direktur di FIP Foundation for Education and Research, di mana saya juga banyak berinteraksi dengan teman sejawat senior dari luar negeri ya. Jadi mungkin saya bisa lihat bahwa situasi di Indonesia ini lumayan kritis menurut saya ya. Kan kalau kita bisa lihat bahwa Amerika sejak Donald Trump jadi presiden, dia mulai motong-motong support Amerika kepada negara-negara berkembang. Dan itu salah satunya dalam struktur organisasi namanya USAID ya.
USAID itu adalah Amerika membantu. Nah, kalau kita lihat zaman dulu, ya dia kan menjadi posisi sebagai big brother atau kakang, kakang besar ini, dia menjaga seluruh negara supaya negara bisa maju, mensupport, dan juga dia memberikan donasi-donasi ini supaya negara itu bisa menghilangkan masalah-masalahnya. Nah, donasi itu ya kan. Nah, kalau kita bilang itu adalah soft power dia. Nah, tapi mengikuti arus waktu, mengikuti arus perjalanan ya dalam development industri-industri, Cina mulai mengejar, ya kan? Cina melakukan soft power dia dalam saya memberikan teknologi, saya memberikan infrastruktur. Kayak Indonesia juga kita kan berterima kasih kita sudah ada WUSH ya, jadi itu juga cara mereka melakukan soft powernya dalam bisnis, memberikan economic power gitu ya. Jadi kamu ekonominya tambah maju, kamu tambah bagus gitu. Nah kalau Amerika mereka jarang investasi dalam itu, tapi mereka memberikan, dia jarang tech transfer, dia lebih support dalam USAID ini jadi kalau kita lihat pemotongan dari support USAID ini ya berdampak sekali dengan kita, karena banyak project-project TBC, HIV, mungkin Hep C dan lain-lain itu juga dari USAID. Nah sekarang bagaimana setelah supportnya ini? Jadi bukan kita saja ya, kita saja, seluruh dunia. Kalau kita ngomong mikir dari sisi Amerika, setiap tahun saya nombok. Kalau ini saya lagi mikir dari Donald Trump, setiap tahun saya nombok, saya mengeluarkan duit, saya mensupport orang lain, ya. Apalagi benefitnya kepada saya. Saya nggak mau keluarin duit terus nombok gitu kan. Nah itu kan mikirnya ya. Mungkin saya rasa dia memikirnya gitu. Makanya dia juga membuat tarif-tarif khusus sekarang, di mana dia melakukan tarif semua orang minimal udah 10%. Nah 10%, 100% nanti spesifik ke negara-negara tertentu lebih ada lagi. Jadi dia tuh sebenarnya strateginya adalah mau menggunakan tarif ini untuk merubah ekonominya, itu untuk membantu dia. Yang tadinya biasanya mensupport negara-negara maju di seluruh Indonesia, maksudnya di seluruh dunia. Nah sekarang kita berlakukan seperti yang tadi dari Donald Trumpnya ini ada tarif ya. Jadi dia agak sedikit mau melakukan perubahan perbaikan di yang mungkin kalau kita bisa lihat, kalau orang-orang Amerika mereka agak support ini karena itu akan membuat Amerika lebih jaya gitu. Nah, kalau dari sisi kita sih ya tentu saja kita berharap bisa tetap bantu, tapi juga dengan situasi ini ya, saya melihatnya adalah ini adalah satu peluang besar di mana kita bisa lebih mandiri. Nah, di Cina ini ada satu pepatah ya. Kalau kamu memberikan satu nelayan, bagaimana kamu memberikan kepada nelayan ikan setiap hari, kamu hanya mengajar dia cara memakan ikan, cara hidup per hari. Kalau kamu mengajarkan bagaimana bisa memancing ikan, kamu bisa mengajarkan bagaimana bisa hidup seumur hidup. Jadi kadang-kadang kita sudah dibantu terlalu banyak, juga kita harus memikir bagaimana sekarang kalau bantuannya hilang. Nah, kita tetap harus bisa struggle. Kita tetap harus bisa menjalankan program-program supaya kita bisa sukses. Kalau kita ngomong kasarnya, orang tua bisa ngikutin kita sampai kapan? Betul. Kita harus bisa, dan saya sendiri sebagai orang tua, saya bisa menemani anak saya sampai kapan? Iya kan? Ujung-ujungnya anak saya harus mandiri. Saya juga harus mandiri. Dulu aja kita nggak bisa mandi sendiri, sekarang udah bisa mandi sendiri, iya kan? Nah, jadi benar sekali menurut saya ini tuh kita ngambil positifnya bahwa memang ketergantungan ini bukan hanya dari API, dari bantuan-bantuan negara lain, itu pasti akan satu periode hilang semua. Kita harus melakukan persiapan supaya kita bisa mandiri. Jadi ya benar-benar kayak mungkin ada
undang-undang dari pemerintahan di mana diperlukan TKDN. Iya, Iya, bisa. itu tuh saya rasa tuh bagus sekali Iya. karena memang itu mendorong kita untuk bisa lebih produksi mandiri karena ya kalau tentu saja gampangnya kita impor apa. Nah, Tapi itu. akhir-akhirnya kita tidak bisa produksi. Betul. Kalau kita ngomong aja yang kita paling gampang syringe ya Iya. untuk spuit dan Iya. lain-lain, iya itu semuanya dari luar. Rata-rata. Padahal sebenarnya kita juga memiliki sumber daya Benar. untuk membuat itu ya. Iya. Kalau kita ngomong sih misalnya glove. Glove kalau glove yang latex kita bisa gitu. Tapi yang nitrile mungkin bahan bakunya mungkin dari luar Dari gitu. luar, iya. Nah, itu kita memang kita negara yang sangat kaya sumber daya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pemrosesan sumber daya supaya bisa kontribusi kepada supply chain. Iya. Nah, yang terjadi di Singapura, karena saya di Singapura 21 tahun ya Teh ya. Iya. Saya melihat negara yang tidak ada apa-apa tapi dia bisa sukses karena dia memikirkan in advance, Teh. Misalnya kita di Singapura ada National Pharmacy Strategy. Iya. National Pharmacy Strategy-nya di launching dari 2020 sampai 2025. Iya. Tapi penggodokan National Pharmacy Strategy itu sudah dilakukan 10 tahun sebelumnya. Oh, berarti sudah matang ya. Iya, jadi pada saat dia itu sudah dilakukan memikirkan 10 tahun ke depan. Iya. Dan mungkin yang bisa membuat Singapura begitu ya, karena memang dia cuma satu partai yang menang terus mayoritas selama lebih dari 50 tahun. Iya. Jadi ada kestabilan itu. Iya. Iya. Nah, di sini juga tadi udah di spill nih sama Iya. Kang Kevin terkait dengan bidang kesehatan medical advices ya seperti implan ya Iya, tadi. iya, iya. Nah, itu sebenarnya implan, mesin CT scan, MRI gitu banyak yang dari luar negeri kan ya? iya betul. Nah, sebenarnya kan dengan adanya kebijakan dari Donald Trump Iya. tadi itu juga mengalami pengaruh ya. Pengaruh Teh, pengaruh sekali. Karena supply chain untuk produksi di sana dia juga pasti dari luar negeri. Tidak ada yang semua barang kalau kita bilang obengnya atau murnya Iya. itu belum tentu manufactured di Amerika. Iya. Iya, kadang-kadang manufactured di luar negeri lebih murah. Kalau kita sekarang zaman dulu Bandung ini adalah kota sisa ekspor. Iya. Sisa ekspor baju-baju. Baju. Iya, tapi sekarang brand-brand besar Uniqlo mereka produksi di mana? Mungkin di India, Iya. mungkin di Pakistan, Vietnam. Vietnam. Iya. Karena kalau kita bisa bilang gaji UMR-nya mereka lebih rendah daripada kita. Iya. Dan itu membuat kita tidak kompetitif. Iya. Nah, Di sini banyak sekali ya informasi yang Iya. kita dapatkan terkait dengan mulainya apoteker di luar negeri seperti apa, bagaimana kita bekerja di sana, tadi di Singapura, Malaysia dan juga di Indonesia. Nah, nampaknya juga waktunya udah mau habis nih, Iya, tapi saya juga mengharapkan dari Kang Iya, Kevin ini ada closing statement ya. Iya. Closing statement. Di sini juga saya sebagai apoteker, di sini juga teman-teman yang menonton podcast pagi hari ini juga banyak juga apoteker dan juga ada masyarakat umum. Nah, closing statement dari Kang Kevin Iya. bagi apoteker muda Iya. di Indonesia Iya. dan juga terkait dengan pemegang kebijakan nih demi kemajuan Indonesia. Iya. Apa saja? Boleh silakan Kang. Iya, mungkin kalau saya bisa bilang bahwa hidup ini unik ya, Iya. karena kadang-kadang kita perlu kestabilan, kadang-kadang kita juga perlu perubahan yang drastis Iya. supaya kita bisa maju. Ya, dari perubahan ini tentu saja kita bisa melihat semuanya ada positif, ada negatif dan Iya. lain-lain ya. Mungkin seperti kita bisa bilang bahwa organisasi profesi ini sekarang sedang ke fase kedua di mana harus melakukan kerjasama dengan teman sejawat supaya perannya berubah. Iya. Bagaimana kita bisa mendatangkan value added ya, Iya. value kepada teman sejawat ini. Iya. Nah, dengan podcast ini saya juga percaya bahwa IAI Jawa Barat akan membawa lebih banyak speaker-speaker yang efektif yang berdampak kepada masyarakat dan juga teman sejawat supaya menginspirasikan mereka ya. Iya. Nah, itu adalah peran yang kalau saya bisa bilang
acungkan jempol karena itu ada perubahan yang kita harus terima. Faktanya sudah terjadi dan lain-lain. Bagaimana kita bisa improve gitu kan. Nah, kalau saya bisa bilang untuk teman-teman yang masih muda ya, ada kata-kata Inggris ya, pepatah Inggris yang saya selalu pakai ya. Change makes change. Perubahan akan membawa perubahan. Iya. Kalau misalnya kita mau jadi seorang apoteker yang sangat efektif, sangat berdampak gitu ya, tapi farmakoterapi kita tidak bagus, kita antepin aja bagaimana bisa mencapai, iya kan? Kalau mungkin saya bilang dalam waktu ujian, kalau kamu tahu kamu memerlukan banyak waktu untuk belajar, tapi kamu belajarnya last minute terakhir ya, detik-detik terakhir, ya nilainya tetap kandas dong. Iya. Kalau kita mau sukses, kita harus bisa melakukan perubahan yang efektif terhadap target kita. Betul. Iya. Harus memikirkan target gitu ya. Perubahan akan membawakan perubahan. Nah, kalau kita memikir melakukan perubahan yang jelek, ya tentu perubahan jelek ujung-ujungnya akan bawa. Jadi kalau mau sukses, positive change terus, positive change. Ya, positive change akan membawa positive change. Ya, karena hidup ini kita kan, kalau ada orang memang yang suka stabil ya. Tapi kalau kita mau tambah maju, kita harus positive change terus deh. Ya, itu bagi para apoteker muda. Nah, sekarang Kang Kevin posisinya sudah ada di Indonesia nih, sudah merasakan terkait dengan kondisi kesehatan di Indonesia seperti apa. Benar. Kira-kira nih bagi para kebijakan pemerintah terkait dengan kemajuan kesehatan supaya menjadi Indonesia sehat nih. Ya, apa nih yang bisa Kang Kevin sampaikan? Kalau saya bisa bilang, yang saya belajar dari Singapura adalah tenaga kesehatan harus saling bekerja sama, multidisiplinari. Jadi ada dokter, ada perawat, ada apoteker dan lain-lain. Kalau di sini saya lihat bahwa peran apoteker dalam merangkul beberapa tenaga kesehatan masih kurang, kita masih malu-malu. Iya. Sebenarnya kita tuh duduk tuh di tengah-tengah dokter, pasien, dan kita tuh sekitarnya kita interaksi paling banyak dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Betul. Potensialnya. Kita sebenarnya bisa menduduki posisi yang sangat sentral untuk membantu. Nah, kita kalau mungkin kadang-kadang belum bisa merangkul, ya kita harus step by step supaya bisa merangkul. Dan itu juga terjadi di bagian, kalau saya bisa bilang, pemerintahan, bahwa peran apoteker harus mulai membantu-bantu tenaga kesehatan yang lainnya, profesi yang lainnya, atau dalam Kemenkesnya sendiri. Karena apoteker bisa, kalau saya bisa bilang, dia tuh seperti bird's eye view ya. Dia bisa ngelihat, oh dari sini sampai sini. Nah, karena memang spesialisnya gitu, value chain-nya dia bisa melihat sangat besar. Iya, berarti di sini perlu ada kolaborasi. Benar. Semua tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Benar. Untuk memastikan bahwa pasien ini tuh bukan hanya bergantung kepada dokter, benar, tapi memang juga perlu adanya sosok seorang apoteker. Benar. Di situ. Kalau saya melihat, kalau di klinik saya juga multidisiplinari, di mana saya ada dokter, perawat, asisten apoteker, analis dan lain-lain. Nah, itu setiap area mereka mempunyai faktor-faktor atau peran sendiri. Nah, apoteker, asisten apoteker bisa melakukan follow up farmakoterapi. Yang sering terjadi di Indonesia adalah mungkin pasien sudah mengambil obat, sudah diberikan obat, follow up-nya tidak. Dan sebenarnya follow up yang bisa yang mempunyai peran paling besar untuk melakukan follow up bukan dokter, bukan apoteker. Iya, betul sekali. Apoteker, Jawa Barat, moteker. Nah, ini bahasannya sangat menarik sekali ya, dan kita juga mendapatkan beberapa insight terkait juga apoteker di 3 negara. Tadi sudah diinformasikan terkait dengan di Singapura, Malaysia dan Indonesia. Dan ada lagi yang mau disampaikan, Kang? Mungkin saya juga izin menyampaikan bahwa peran apoteker bukan hanya sebagai sentral dalam patient care, itu patient care-nya ya. Kalau dalam industri kita adalah Michelin 3-star chef-nya. Kita adalah pharma chef-nya. Kita yang produksi obat-obatnya.
Betul. Kita yang melakukan quality control. Betul. Kita yang paling mengetahui. Jadi kita benar-benar harus menjiwai apoteker itu, dan kita harus bangga. Kayak hari ini sendiri saya pakai seragam apoteker Kevin karena saya bangga gitu ya. Saya mau di praktisi atau mau di industri atau dimanapun, saya tetap bangga dengan identitas saya sebagai apoteker. Betul. Bahwa kita adalah chefnya di industri farmasi gitu ya. Kita memegang peran penting juga pada saat terapi seorang pasien. Benar, iya. Makanya saya juga melakukan sertifikasi Medication Therapy Management itu karena cara mengoptimalkan pengobatannya gitu. Itu sertifikatnya dari Amerika. Iya, jadi kan kalau kita bisa lihat dokter melakukan terapi, tapi apakah terapi itu 100% optimal ya? Kita belum tahu karena semuanya juga harus ada feedback ya. Peran apoteker adalah mengoptimalkannya. Betul. Hebat sekali ya. Amin. Semoga semua tenaga kesehatan, teman sejawat semuanya juga terinspirasi bahwa memang perjalanan saya tadi mungkin baru-baru ini ya. Di IG ada teman sejawat yang bertanya, "Pak, nggak capek apa?" Ya, mungkin karena kalau saya bisa bilang perjalanan ini menjadi apoteker 3 negara memerlukan waktu 12 tahun untuk saya. Perjalanannya panjang sekali, tapi menurut saya karena objektif saya dan passion saya ya adalah untuk membantu pasien, yang 12 tahun ini hanya proses untuk mendapatkan ilmu menurut saya gitu. Jadi balik kepada teman sejawat kita, passion kamu di mana? Kalau passion kamu di digitalisasi, pergi ke digitalisasi. Kamu harus mencari passion kamu di mana. Dari sana kamu baru mendapatkan energi untuk bisa bekerja ya. Kalau memang kadang-kadang ada orang apoteker yang apalagi generasi muda, saya suka main game. Kenapa kamu tidak bisa membuat game yang bisa mengedukasi pasien? Iya kan? Kadang-kadang ada game-game yang kalau kita bisa lihat, kalau game yang MMORPG ya, mereka harus makan obat, harus makan apa. Sebenarnya itu adalah farmasi-farmasi juga ya, karena kita bisa membuat edukasi-edukasi kepada pasien, dan itu yang bisa mempunyai peran mungkin adalah salah satunya apoteker. Betul. Jadi kita harus bangga ya, kita sebagai seorang apoteker, kita harus bangga karena kita memegang peran penting dalam proses terapi keberhasilan seorang pasien. Benar, iya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Kevin Benz Lawrence, seorang apoteker dengan 3 SIPA di 3 negara yang sangat hebat, asli dari Bandung, orang Indonesia asli. Akte lahirnya Indonesia? Pasti dong. Nah, di sini kita ucapkan terima kasih banyak Kang Kevin atas semua insight-nya, atas semua arahannya, dan juga bagaimana kita sebagai seorang apoteker supaya kita lebih berkompeten ya, sehingga kita bisa dipandang, bukan hanya dipandang sebelah mata, tetapi kita juga memegang peranan penting demi keberhasilan kesehatan di Indonesia ya. Mungkin ada salah satu pepatah lagi dari yang saya dapat ya, dari presiden ketiga dari Amerika ya. Jadi dia berkata bahwa if you want something you have never had, you must be willing to do something that you have never done. Jadi kalau Anda mau sesuatu yang Anda tidak punyai, Anda harus melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lakukan. Iya, betul sekali. Iya, kalau kita melakukan segala sesuatu yang sama, hal yang biasa, pasti akan mendapatnya yang biasa aja juga. Iya. Berarti kita harus melakukan hal yang luar biasa. Benar. Agar yang kita dapatkan pun berdampaknya luar biasa. Benar, tapi nggak apa-apa, step by step gitu. Semua perlu waktu gitu ya. Saya saja 3 negara 12 tahun, ya kan? Mungkin program-program tertentu dari pemerintah perlu waktu ya. Kita juga percaya kita saling support gitu ya. Baru kita bisa jalani gitu. Siap ya. Nah, nampaknya waktunya sudah selesai. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Kang Kevin. Ini merupakan experience yang sangat bagus ya, karena saya baru bertemu dengan sosok seorang apoteker yang sangat cerdas, dan saya mendapatkan pengetahuan yang baru terkait dengan apoteker di luar negeri seperti itu ya. Semoga kita juga terinspirasi nih untuk kita bisa dapat bekerja
memiliki surat izin praktek bukan hanya di Indonesia. Kita juga yakin kita bisa ya bekerja di luar negeri. Ada juga teman-teman saya, ada junior saya sekarang yang di UP, dia sedang program untuk bisa jadi registrasi apoteker di Australia. Jadi kita harus saling support lah ya. Saling support ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, waktunya nampaknya sudah habis, Kang. Saya ucapkan terima kasih dan kita juga akan bertemu di podcast selanjutnya, yaitu dengan tema yang pastinya lebih menarik ya. Apoteker Jawa Barat Moteka.